Suhu merupakan ukuran derajat panas dinginnya suatu benda, dan kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh suatu benda. Terdapat 4 skala pengukuran suhu, yakni Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Setiap skala memiliki titik beku dan titik didihnya masing-masing. Konduksi merupakan perpindahan energi panas tanpa disertai perpindahan partikel zat penghantarnya. Salah satu contoh umum yang dapat menjelaskan proses ini adalah sendok besi yang dipanaskan. Jika kita memegang sisi sendok dengan tangan kita dan sisi lain dari sendok dipanaskan, lama-kelamaan tangan kita akan terasa lebih hangat. Hal ini dapat terjadi karena sisi sendok yang dipanaskan mengalami kenaikan suhu. Setelahnya, energi panas akan menyebar ke sisi lain sendok yang memiliki suhu lebih rendah. Untuk menghitung laju perpindahan kalor secara konduksi, kita bisa menggunakan rumus ini. Berbeda dengan konduksi, konveksi merupakan perpindahan energi panas disertai perpindahan partikel-partikel zat. Biasanya terjadi pada fluida seperti air dan udara. Contoh paling mudah untuk memahami perpindahan panas ini adalah air yang mendidih. Saat air mendidih, permukaan air akan bergerak tak beraturan. Hal ini dapat terjadi karena densitas air yang bersuhu lebih tinggi akan naik ke permukaan air. Air dengan suhu lebih rendah akan turun menuju dasar air. Siklus ini akan terjadi terus selama ada sumber panas. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa perantara apapun. Dengan kata lain, radiasi adalah perpindahan panas secara langsung. Contoh dari radiasi dapat kita rasakan sendiri, yaitu panas matahari yang sampai ke bumi. Panas ini dapat kita rasakan karena energi panas merambat melalui gelombang elektromagnetik. Untuk menghitung laju perpindahan panas secara radiasi, kita bisa menggunakan rumus ini. Asas Black menyatakan bahwa kalor yang dilepaskan oleh benda yang lebih panas akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang lebih dingin, dengan syarat tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan. Untuk lebih memahami prinsip ini, kita akan melakukan eksperimen sederhana, yaitu mencampurkan dua air yang memiliki suhu berbeda. Di sini kita akan mencampurkan 400 ml air dengan suhu 66 derajat Celcius dengan 400 ml air dengan suhu 28 derajat Celcius. Untuk mengetahui suhu campuran dari kedua air ini, kita bisa menggunakan asas Black. Asas Black menyatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Sehingga kita bisa menghitung TF atau suhu campurannya dengan rumus M1 dikali C dalam kurung T1 dikurangi TF sama dengan M2 dikali C dalam kurung TF dikurangi T2. Di mana M merupakan massa air, C adalah kalor jenis air, T adalah suhu air, dan TF adalah suhu campuran kedua air. Kemudian kita substitusikan nilainya, maka akan didapatkan TF sama dengan 94/2, yang kemudian apabila dijumlahkan menjadi TF adalah sama dengan 47. Jadi, suhu campuran kedua air ini adalah 47 derajat Celcius. Untuk menguji hasil hitung daripada teori asas Black, maka kita akan melakukan eksperimen. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan sebagai berikut. Sebelum kita campurkan kedua air dengan suhu yang berbeda tersebut, terlebih dahulu kita ukur suhu dari setiap airnya dengan takaran masing-masing 400 ml. Setelah kita ukur, didapati suhu air A sebesar 66 derajat Celcius. Adapun suhu air B kita dapati sebesar 28 derajat Celcius. Setelah kita mengetahui suhu dari kedua air tersebut, langsung saja kita campurkan keduanya.
Kemudian kita aduk supaya percampurannya merata. Setelah dirasa cukup, kita langsung ukur suhu campurannya. Dan didapati suhu campuran dari kedua air tersebut bernilai 46 derajat Celcius. Dari hasil eksperimen tersebut, kita dapat menemukan adanya perbedaan sebesar 1 derajat Celcius antara hasil hitung dan uji coba. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kita menggunakan sistem terbuka, sehingga memungkinkan adanya pertukaran materi dan utamanya energi kalor dari lingkungan ke sistem maupun sebaliknya. Terlebih tempat yang kami gunakan bersuhu ruangan AC 18 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, ada nilai volume air yang digunakan kurang akurat.